Kita sekarang ada di Padang. Nah, sekarang kita mau ngunjungin Lobang Jepang atau ada Taman Panorama ini. Masuk ini tiketnya 15.000 dewasa, anak-anak 12 tahun itu 10.000, mancanegara 20.000. Yuk kita beli tiket. Jadi kalau masuk tuh bisa langsung pakai kartunya Brizi ya, kartu Brizi ya. Oke, atau kalau memang belum punya, kita bisa dipinjamkan kayak naik KRL, kita dipinjamkan Mbak 2. Oke, tiketnya mana? Nah, ini tiketnya dia kerjasama dengan. Nah, sekarang kita masuk. Ada mbaknya. Struk mana? Oke, jadi struknya harus ditaruh di sini. Oke, jadi struknya ditaruh di sana. Oke. Nah, yuk kita lihat nih. Oh, Jepang mana? Turun tangga. Oh, oke. Nah, ini ada petunjuknya nih. Ini Tugu 17, Menara Pandang, Medan Bapane, pintu keluar. Nah, ini kita ditemani sama Uda siapa ini? Udah siapa ada? Udah Nedi. Udah Nedi ini temenin kita ke bawah nih ke Goa Jepang. Lobang Jepang ini. Jepang. Dulu ini lobang Jepang ini apa nih maksudnya? Ini pertahanan tentara Jepang untuk menghadapi perang Pasifik atau perang dunia kedua. Oh, jadi Jepang itu bersembunyi di bunker ini. Ya, bunker ini. Kalau di Bengkulu juga ada bunker Jepang. Di Benteng Marlborough. Bengkulu. Nah, ini iya, pun Benteng Marlborough ya. Oh, jadi Abang dari Bengkulu? Saya dari Lampung, Bengkulu ini ke Padang, nanti nggak tahu naik lagi ke Medan atau. Ini kita sudah sampai di Lobang Jepang. Nanti sebelum masuk Bang ya, Ya. ini ada peta skate tentang Lobang Jepang. Jadi bentuk di bawah lebih kurang seperti ini. Untuk posisi di depan ini, itu posisi di peta di nomor 1. Itu nanti turun tangga sampai sini itu ada 132 tangga. Habis tangga jalan di bawah udah rata, tidak ada tangga. Nah, yang akan kita lihat di bawah itu ada 21 lorong atau kamar-kamar. Nah, kamar-kamar itu bagi Jepang dibikin ini ada 26 digunakan Jepang sebagai ruangan amunisi, tempat penyimpanan peluru. Nah, bentuk asli lubang Jepang di nomor ini nantinya. Itu masih ori ya, masih tanah. Tingginya juga lebih kurang setinggi Jepang dulu. Nah, di sini ada simpang 3, bisa melihat bekas ruang makan kerja paksa. Nah, waktu di lubang Jepang karena kita yang bikin Bang ya. Nah, Jepang kasih makan di 2 lorong ini. Satu ruang sidang, 12 digunakan Jepang sebagai barak atau tempat tidur tentara mereka. Nah, lubang Jepang dilengkapi 6 ventilasi udara. Jadi kalau masuk tuh udara itu dingin, sejuk. Jadi bukannya pengap ya. Biasanya jadi meskipun di bawah tanah ini ada ventilasi? Iya, ada 6. Nah, bagi Jepang 6 pintu ini kegunaannya, ini ada 2 sebagai pintu pelarian bagi Jepang. Ini tembusnya ke arah? Tembus ke jurang, ini ke jurang juga, atau ngarai Koto Gadang. Nah, nanti ada pintu penyergapan, pintu utama, dan pintu penghubung. Nah, selain 21 lorong dan 6 ventilasi udara, juga di bawah ada penjara bawah tanah. Jadi penjara fungsinya itu... Ini kesini nih turun nih, makin turun? Enggak, ini karena di peta ya. Oh enggak, berarti penampakan di sana pun enggak turun? Rata dia nanti. Nah, ada penjara bawah tanah, ada dapur bawah tanah. Jadi dapur ini nanti ada 2 lubang, satu ke bawah, satu ke atas. Nah, yang di bawah ini pembuang sampah, terus yang di atas sebagai cerobong asap. Tapi lengkap cerita lubang Jepang nanti diceritakan sama pemandu di sini, guys. Siap. Jadi fungsi akan menunjukin jalan, menceritakan sejarahnya. Siap. Pemandu lokal sini.
itu untuk mengantar ke bawah. Siap. Tapi sebelum masuk bagus kita jelaskan dulu Bang ya, Siap. jangan terjadi salah. Ya. Pemandu sini kan tidak digaji. Ya. Nah, kami biasa bawa pengunjung itu kan ada tarif. Siap. Itu kalau untuk tarifnya itu ada Rp70.000. Ya. Bukan per orang, kalau merasa puas, kalau ngasih tip lebih itu Siap. tambah pemandu. Oke, siap. Udah siapa tadi? Udah Nedi. Udah Nedi, siap. Ya. Udah. Nah, nanti kita masuk keluar di bawah juga bisa. Tapi karena kita turun otomatis naik lagi ya. Oke. Sampai tempat pemandang Ngarisano yang nampak sawah yang rumah penduduk. Oke. Jadi kita nggak perlu balik sini lagi. Oke, kita masuk Siap. di Nah, kiri. ini di bawah itu sampai yang warna merah itu sudah datar ya. Ya. Oke, yuk, come on, let's go. Ini Bang ya, kayak kalau untuk pintu masuk dulu kan bukannya keadaan bukan kayak gini ya, cuma waktu ditemukan pada tahun 1946. Nah, pintu ini sampai menjorok ke sana, yang ada situs cagar budaya itu sampai sana pintunya. Oke. Nah, jadi ditemukan 1946. Nah, dibuka objek wisata pada tahun 1986. Nah, otomatis ini dipugar ya, dibentuk, dibelah sama mesin ya. Nah, dibikinlah kayak gini. Nah, pintu masuk kecil sampai lampu pertama sebelah kanan. Nah, pintu masuk sebelah kanan itu batas kecil lubang Jepang dijumpai pintu-pintunya. Nah, awal lubang Jepang digali, Jepang bukan bikin pintu sebesar ini. Dia bikin kecil muat pada manusia satu orang untuk masuk ke dalam. Jadi memang benar-benar nggak kelihatan. Nggak kalau kelihatan. ini orang gua gitu ya. Ya, jadi orang pun kalau jumpa itu terowongan kecil dia kira lubang biasa, lubang binatang buas ya. Nah, cuman sampai lampu yang pertama ini batas kecil. Jadi Jepang tuh bikinnya kayak motor. Kecil terus besar. Besar dalam. Jadi tujuannya itu supaya tidak diketahui sama penduduk besar dunia atau pejuang bukit tinggi. Nah, ini Bang ya, kayak selama penggalian lubang Jepang ini memang tidak ada satupun orang bukit tinggi yang tahu pejuang bukit tinggi nggak ada. Nah, mengapa tidak diketahui Bang? Karena ini awal dia bikin bersifat rahasia, karena ini tujuannya itu perang Pasifik atau perang dunia kedua. Nah, dia datangkan kerja paksa yang menggali ini dari luar Pulau Sumatera. Jadi si pekerja paksa itu bukannya keluarga Sumatera. Nah, mereka bawa dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lain. Mengapa Jepang bawa di luar? Jepang sebelum ke Bukit Tinggi atau ke Indonesia, dia udah tahu ya, udah kemana-mana, dia tahu Indonesia ini bermacam-macam suku. Bermacam-macam suku, kebanyakan masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Seandainya mereka lari sewasa penggalian lubang Jepang, pertama tidak tahu daerah Bukit Tinggi, juga tidak bisa berkomunikasi sama penduduk sini karena perbedaan bahasanya. Bahasa yang jauh berbeda. Itu kata Jepang. Otomatis sesama mereka di dalam sini pun tidak bisa satu sama lain itu berbicara. Karena saling nggak paham. Jadi mungkin pakai isyarat ya mereka untuk mengasih kode informasi atau apa untuk kerja ini pakai. Ya, kalau Jepang dia ngasih dia Syaratnya kode dari sana dari sini ya. Nah, kalau mereka sesama mereka tuh nggak bisa berkomunikasi ya. Nah, Jepang memang sengaja supaya tidak terjadi pemberontakan dalam sini. Jadi kalau mereka satu suku, otomatis mereka bisa berontak, karena bisa mengatur untuk berontak ya. Nah, ini lubang Jepang sudah banyak perubahan Bang ya. Kayak ini dari semen pada tahun 2004 ini di semen. 2004 ini dari semen. Kalau orinya Tapi kalau balik ini di balik ini apa? Oh, tanah aslinya. Oh, tanah itu. Iya, tapi tanahnya tanah kapur. Keras. Jepang memang pilih di Kota Bukit Tinggi sebab tanah di Kota Bukit Tinggi kebanyakan tanah kapur, salah satu bahan baku untuk bikin semen. Tanah itu kering nggak mengandung air. Nah, misalnya mereka bikin misalnya di Padang itu dekat dengan laut, kalau digali 10 meter itu udah ada air jumpar. Di sini Bang lihat kayak walaupun ke dalam 40 meter lampu merah ke atas lurus ya, itu nggak ada air. Oh, ini tinggi ya, dari sini lurus kan dari 40 atas meter. 40 meter. Oh, kalau kemiringan ini? Kemiringan 64 derajat kemiringan, panjang 74 meter. Kemiringan 64. Nah, 40 meter tuh nggak ada jumpa air. Nah, mengapa Jepang nggak bikin 20 meter kan nggak ada air Bang ya? Tapi Jepang kalau bikin 20 meter, kalau dibom berpengaruh. Jadi runtuh. Ya. Jadi Jepang tuh Bang itu kayak disesuaikannya dengan kekuatan bom dulu. Jadi dia ukur berapa kuat bom dulu, dia bikin ketebal 40 meter dari permukaan tanah. 40 meter. Iya. Nah, kalau kita lihat kan ini kemiringannya tuh. Iya.
Nah, ini kita kan bisa melihat bangnya kayak dinding kiri kanan nih. Jepang kan bikin seperti ini nih. Dinding tidak rata berlomba-lomba ya. Ini ada kegunaannya. Betul fungsinya untuk peredam suara. Nah, supaya suara kita tidak bergema. Jepang bikin dinding tidak rata. Itu tujuan Jepang. Jadi ada celah itu. Iya. Jadi ada celah itu buat Untuk peredam suara. Gema ya. Nggak gema kayak gini. Kan nggak bergema Oh iya dia. ya. Nah, Jadi kalau kita dalam goa itu pasti bergema mendengung ya, kan, bergema. Iya. Kalau ini enggak. Iya, iya. Nah, jadi sebelum ada semen lebih kedap lagi dia. Oh gitu. Ya, lebih kedap karena dulu tanah aja. Nah, pas turun tangga kan pintu masuk kan kecil dulu dibesarkan, pemerintah Kota Bukit Tinggi kan dibikin rata. Jadi itu bergema di sana. Jadi seandainya Jepang bikin rata itu bergema. Nah, tujuannya supaya suara-suara di dalam sana tidak sampai ke pintu-pintu luar. Iya. Iya, nggak ada yang tahu bahwa Nggak di tahu. sini ada orang gitu ya. Ya, ini memang selama penggalian lubang Jepang 1942 sampai 1945 tidak ada penduduk sini yang tahu. Nah, untuk menggali ini bukan mesin. Nah, jadi orang, tenaga manusia, alatnya cuma cangkul. Cangkul. Tapi walaupun alatnya cangkul, itu telah digali sekota Bukit Tinggi, Bang ya. Kayak itu ada hampir 6 kilo semua. Sekota Bukit Tinggi. Ini 1,5 kilo. Ini luas atau Luas panjang ya, atau panjang jalan 1,5 kilo. Yang dibuka wisata. Jadi yang 6 kilo itu terbagi lagi 5 lagi. Di bawah jam gadang tuh ada lubang Jepang. Oh, di bawah jam gadang ada? Ada. Coba nggak dipakai, Nggak nggak dibuka dibuka wisata? untuk wisata. Mengapa nggak dibuka? Sebab untuk pintunya kurang, otomatis oksigen kurang. Itu masuk cuma satu Jepang bisa bikin. Mengapa Jepang bisa bikin satu, Bang ya? Kayak kalau dia bikin seperti yang sini ada 6, otomatis harus ke atas, ke daratan, nanti mengetahui. Nah, Iya. karena di sana Bang itu nggak ada tebing. Nah, kalau di sini bisa ditembuskan ke tebing, di bawahnya hutan, orang nggak tahu. Wah. Nah, di bawah jam Ini gadang. di dalamnya aja dingin cuy. Iya, dingin banget. Dalamnya kayak pakai AC. Apalagi kalau hujan Bang, tambah dingin. Wah. Cuman beda dia Bang ya, kayak kalau malam hari udara hangat. Oh. Kayak siang hari menyerap cahaya ya, malam keluar. Oh. Nah, Ayo saya yuk kita jalan lagi, kita mau apa nih? Aca kan air buah. Apa namanya ini? Sang Aca. Aja. Nih. Jadi di peta tadi yang nomor 2 ini. Nah, nomor 2 ini ruangan amunisi tempat penyimpan peluru. Nah, ke ujung sana panjang 29 meter. Nanti dia belok kiri tembus nomor 2 sampai nomor 6. Jadi lubang Jepang ini tidak ada bungkus. Guys, ini adalah tempat amunisi ya Om ya. Iya, Ya, ori jadi- dia macam ini, tinggi lubang Jepang ini masih asli. Karena Jepang kan kecil-kecil dulunya. Oh iya. Bikin Ruang ukuran. amunisi kurang lebih 180 lah ini. Ya, Nyampe itu ini 180. yang ujung sana. Untuk Masukkan dalamnya lagi, Ay. aslinya itu. Aslinya Itu nah. aslinya. Ini asli tinggi. Iya, tinggi itu yang ini pas di atas ini, dataran di atas. Bukan ini. Pijakannya mulai dari sana. Oh, naikkan dulu, Di Ay. atas itu. Itu asli lubang Jepang. Iya, ini mama ikut. Karena Jepangnya bikin, Jepang kan kecil-kecil dulunya. Nah, mereka bikin ukurannya. Nah, ini yang dipakai sebagai tempat penyimpanan peluru atau senjata ada 6 sampai ke ujung sana. Iya, kecil-kecil ya. Iya, Jepang. Nah, ini kan di semen ini. Yang ini di semen ini yang aslinya tanah. Ini karena lepas waktu gempa 2009 yang di Padang. Oh iya. Jadi insya Allah yang rusak cuma semen aja. Memang Jepang waktu bikin dia udah kaji ya, bukan asal bikin aja. Seandainya di tanah yang mengandung air itu gampang rubuh. Nah, ini asli. Oh. Tanahnya kapur. Oh ini aslinya tanah Asli. ini. Sebetulnya tanahnya kalau kita pegang nempel aja ke tangan gitu. Apa sih? Ya rotinya. Jalan sekarang bukan objek taman tadi. Oh. Nah, sudah rumah-rumah penduduk ini Iya. atasnya. Oke. 40 meter ke atas. Makanya di Kota Bukit Tinggi orang dilarang betul gali, misalnya bikin bangunan itu lebih dari 10 tingkat atau 15 tingkat, 20 tingkat itu memang dilarang. Karena takut bawahnya ada lubang Iya, gitu ya? Karena boleh dibilang sekota Bukit Tinggi ini terowongan. Karena rencana Jepang kan sekota Bukit Tinggi dulu ya. Tapi yang baru jumpa itu lebih kurang 6 kilo. Mungkin masih ada yang lainnya. Ketemu ya. Nah, ini karena COVID-19
renovasi lubang Jepang itu terhenti. Karena ruangan amunisi ini kan baru, ini ada kotak ya, terus ada kursi. Karena ini amunisi dijadikan mini teater macam bioskop mau dibikin. Oh, rencananya. Rencana ke depan, jadi film akan diputar itu film sejarah, film perjuangan bangsa Indonesia mau diputar nanti di sini. Nah, kalau yang besi ini mungkin diganti lagi bang ya, kayak karena besi di sini memang nggak tahan ya. Nggak tahan karena ya. lembab udara berkarat. Iya, iya. Untuk kayak gini padahal udah dicat ini udah berkarat dia. Oh iya. Jadi stainless baru tahan dalam sini. Cepet habis Iya, dia. cepat habis. Makanya Jepang dulu memang ada pintu-pintu, tapi Jepang lebih menggunakan kayu. Kalau kayu di dalam lubang Jepang itu lebih tahan. Nah, memang dia akan hancur tapi butuh waktu lama. Iya, iya, lebih lama dia kayu ya. Ya, kayak pom bambu biasanya orang sudah tebang pom bambu pasti disimpannya dalam air. Oh. Tahan dingin. Oke. Nah, ini Ini sekarang kita gunakan sebagai ventilasi udara. awalnya rapat dia di sana. Ya? Awalnya nggak ada lubang itu. Oh enggak, kecil saja. Oh, lebih kecil. Ya, kecil. Lebih kurang sebesar ban mobil. Cuman depan yang sana kan akibat longsor juga itu, waktu gempa jadi ada tebingan di pinggir sana runtuh jadi tertutup. Sebetulnya lepas saja itu. Oke. Nah, sekarang kita gunakan sebagai Ventilasi ya. udara. Iya, iya, iya. Nah, Jadi dulu jalur evakuasi ini bang, atau pintu pelariannya kan. oh. Karena lubang Jepang kan dirancang untuk perang ya. Misalnya mereka dikepung, terdesak musuh, dia akan lari ke sini. Lari ke sana ya. Tapi mereka lari itu bukannya mereka lari jauh, tidak. Mereka nanti belok kanan, jumpa pintu pelarian kedua, masuk lagi yang kedua. Oh, berarti di situ ada tembus lagi Tembus. ke sana ya. Pintu pelarian kedua, masuk lagi mereka yang kedua, masuk lagi ke dalam, nanti dia nyerang balik. Oh. Nah, itu strategi mereka. Otomatis musuh atau lawan mereka mengejar sudah kumpul di satu lorong ini. Iya benar. Iya, iya. Makanya Jepang bang ya kayak bikin lorong ini tidak ada, bikin belok kiri dan kanan. Dia biar kelihatan ya. Sebab misalnya kalau dibikinnya kiri dan kanan bisa sembunyi. Nah, ini di mana mereka sembunyi. Iya. Padahal zaman dulu ini keren ya. Ini taktik Jepang, strategi Jepang. Memang dirancang ini untuk jebakan gini. Jadi dia terperangkap situ ya. Maka sini kalau Jepang udah hafal suasilam sini. Ini ruang amunisi lagi nih ya. Ya, lorong itu semua nggak dibikinnya buntu. Sebab kalau dibikin buntu, otomatis mereka lari itu terkepung sendiri. Misalnya kalau sempat digabung sekota Bukit Tinggi, mereka berperang di bawah jam gadang, dia akan mengarahkan lawan-lawan mereka ke sini. Oh, setelah mereka masuk di sini terperangkap mereka tinggal dihabisi aja sama Jepang ya. Kayak labirin. Iya, Iya, iya. untuk sama semua. Makanya kadang ada juga orang masuk-masuk kan, nggak tahu yang di luar juga. Oh iya. Ya, nggak tahu. Kadang udah sampai tangga, dia kira bukan tangga, balik lagi ke dalam. Iya, iya. Ini juga ruang amunisi ya. Ruang amunisi, boleh foto di tulisan ini? Oh, di sini Ini ada boleh. tulisannya. Oke, kita foto dulu nanti di sini. Di sini kelas setia atau gini lah, dengan apa-apa kan. Nah, ini yang kelima. Nah, dia ada. Ini ruang yang kelima, ruang amunisi yang kelima. Oke. Nah, mengapa kita tahu ini sebagai ruang amunisi ya? Mengapa iya. kita tahu fungsi-fungsi lorong? Karena kalau Romusa dulu kan mati semua ini. Oh. Sewaktu Hiroshima Nagasaki dibom, Jepang kalah. Ini ditinggalkan, mereka bunuh semua kerja paksa di sini. Dimatikan semua. Di dalam sini. Di dalam sini. Makanya lubang Jepang ini ditemukan 1 tahun Indonesia merdeka 1946. Yang nemuin siapa? Penduduk. Oh, Jadi penduduk. penduduk yang menemukan itu pun nggak sengaja. Bukan pintunya yang kita turun tangga itu. Oh. Nah, mereka bukan masuk langsung ya, mereka memberitahu sama TKR Tentara Kebenaran. Iya, iya, iya. Nah, masuk. Nah, kita tahu ini sebagai rumusi karena benda-benda yang ditemukan di setiap lorong. Oh, senjata semua ya. Ya, peluru, tapi senjata nggak banyak. Itu dibawa oleh Tentara Kebenaran. Itu pernah juga dipakai untuk perang dulu. Oh, iya, iya. Ya, jadi diperkirakan nih sebagai amunisi tempat penyimpan senjata. Kalau ruang makan dulu dijumpai juga tempat makannya. Dari batu kelapa, gelas dari bambu. Oh gitu. Di luar lorong. Oke, kita lanjut lagi. Cuman ya lorong Jepang kan tiap tahun ini ada dana kan diperbagus bang Iya, ya, iya. ya, diperbagus. Jadi benda-benda itu sekarang itu nggak ada lagi juga ya. Jadi kalau senjata disimpan di museum. Oh, sudah ada museum. Di mana tuh? Di museum yang ada pesawatnya itu, loket pintu masuk ada pesawat. Hah? Sebelah kiri kan. Oh, itu museumnya. Museum itu yang ada pesawat. Oh, oke, nanti kita ke sana ya, Kak, ya. Nah, ini ruangan amunisi yang ke-6. Ini amunisi yang bukan ke-6. tanah Jepang kaca ya, kaca ini kan baru ini. Oh. Jadi rencana pemerintah di sini nanti ditaruh lagi 3 kotak kaca jadi 5, dibikin maketnya miniatur lubang Jepang sekota Bukit Tinggi. Oh. Ya, nah tempat lain kita kan tidak dibolehkan masuk karena oksigen makin ke dalam makin kurang. Iya, iya, iya.
Nah, rencana Jepang dulu kalau kota Bukit Tinggi udah digabung setelah sejarahnya melalui lubang Jepang di sini untuk mengakhiri yang lain. Iya. Yuk, come on, let's go, Ca. Let's go, kita jalan lagi. Keren. Ini yang terpanjang di sini bang, nih dari ujung nggak ya, dari ujung ke ujung kan. Oh. Panjang di sini. Ini adalah lorong yang terpanjang ya, Day? Ya, lorong terpanjang. Lorong terpanjang dari ujung belakang gue nih cuy sampai ke satu lagi di belakang sana. Kurang lebih berapa, Dak? Ini panjangnya lebih kurang ada sekitar 80 meter. 80 meter panjangnya. Oke. Nah, dari ujung bawah sampai ujung atas itu ada 15 lorong lagi sebelah kiri saya ini. Nah, seperti yang ini bang. Oke, jadi ada Sebelah kiri, lorong lagi. lorong ini. Ini tembus juga ini, ada blok kanan, ada blok kiri. Oke, jadi ada lorong lagi ini tembus ke bisa ke kiri, bisa ke kanan juga. Ya, ada ke kiri, ada ke kanan. Oke. Nah, ini satu, di atas satu lagi di perkebunan Jepang sebagai ruang makan untuk kerja paksa. Oh. Nah, sewaktu bikin lubang Jepang, rakyat Indonesia, Jepang juga kasih makan, tapi nggak sebanding gitu bang ini kan. Mereka kasih makan tuh cuma 1 kali, Sehari. sedangkan mereka kerja 24 jam. Makanya lubang Jepang boleh dibilang sebentar bisa sepanjang itu dibikin walaupun alatnya cuma cangkul. Iya. Dikarenakan mereka kerja 24 jam siang dan malam. Nah, mereka sengaja dikasih makan 1 kali sehari supaya mereka tidak melawan. Misal kalau 3 kali mereka akan kuat dan melawan. Jadi makan 1 kali ya, itu hanya untuk menganjal perut aja istilahnya. Iya. Nah, makanya di dalam lubang Jepang itu bang ya kayak ada penjara. Penjara itu untuk menampung mereka yang sudah tidak mau kerja, Yang melawan lah ya. melawan, yang sakit kan nggak ada diobati, langsung Masuk penjara masuk sampai dia penjara, mati. sampai meninggal. Nah, yang meninggal bukan dikubur, mereka ada lubang tempat buangnya nanti. Oh gitu. Bisa kita lihat nanti juga ya. Nah, Jepang gampang aja cari ganti yang baru lagi, yang lebih kuat lagi. Oh, tinggal rekrut lagi ya. Makanya diperkirakan sekota Bukit Tinggi itu makan korban ratus ribuan lebih kurang. Karena boleh kita perkirakan makan 1 kali, kerja 24 jam, udara tidak bagus, bercampur dengan debu tanah dan asap obor dulu penerangnya. Mungkin 1 minggu mereka sudah nggak sanggup kerja. Kita aja begadang itu makan juga 1 minggu kan. Kita aja lemes sudah, apalagi lemes. sambil kerja gitu. Nah, waktu ditemukan ini bang ya, kayak ini bukan kandang kosong, di sini tempat makannya dari batok kelapa, gelas dari bambu. Ini ada tempat makan dulu. Ada, tapi dulu nggak ada, mejanya tidak ada, mereka dikasih makan di lantai tanah seperti amunisi yang pertama tadi. Leseh aja gitu dia ya. Lesen aja mereka dikasih makan. Cuman dijumpai ada tempat makannya dari batok kelapa, gelasnya dari bambu. Ya. Nah, ini kan udah 46 ditemukan, 86 baru jadi objek wisata. Jadi sebelum itu ada juga orang masuk, ada yang dibawa keluar, ada yang dibuat api unggun dalam sini. Nah, kalau dulu kan tahun 80-an ke bawah itu anak-anak sini pun sering kesini bang. Iya. Tahun baru pun dalam sini. Oke. Mereka nanti dibawa ke penjara yang sudah tidak sanggup kerja, yang melawan. Nah, ini sekarang kita mau ke arah penjara. Penjara. Tapi sebelum itu bang, kalau kita lihat ini ruang rapat. Oke, sekarang kita udah ada di ruang meeting. Nah, ini adalah ruang meetingnya tentara Jepang pada saat itu. Jadi kalau ruang meetingnya ini dibuat lebih besar dan setengah lingkaran agar apa? Biar nanti ini ada apa namanya suaranya itu lebih menggema. Jadi ya biar lebih kencang juga ya, lebih kencang menggema. Jadi kalau mungkin komandonya pimpinan tentaranya itu ngomong sedikit atau pelan bisa langsung terdengar. Gitu ada ya. Contoh seperti saya bertepuk nih. Nah, itu lebih menggema. Coba kita tes. Low. Nah, itu lebih menggema. Oke, sekarang kita ke tempat berikutnya ke Sama dapur. penjara sama dapur. Oke, let's go kita ke penjara. Yo, Aca aja berani tuh, Aca. Yeay. Dapur bukan untuk memasak ya. Kalau di rumah dapur untuk memasak. Ini? Nah, kalau ini dapur eksekusi bagi Jepang, itu dapur pembantaian bagi kerja paksa yang sudah meninggal ya. Oke. Iya. Ini dapur di sini bukan dapur artis sebenarnya kayak kita bisa buat masak gitu-gitu ya guys, tapi di sini adalah dapur untuk pekerja-pekerja yang udah nggak mau kerja lagi, yang melawan sama pemerintahan Jepang ya pada saat itu. Ini apa nih? Nah, ini bikinan baru ini ke depan, tapi banyak pengunjung juga yang nggak suka bang ya, karena salah satu lorong mau dibikin kafe atau kantin. Kafe nanti mau bisa nggak berhubung juga dengan sejarah. Betul.
Oke, Cak. Let's go. Come on. Ada yang pertama tadi. Nah, kalau Jepang dikepung sama musuh terbiasa dia hanya akan lari satu pintu, walaupun ada dua pintu. Seandainya mereka lari di sini, yang terang ini, mereka nanti blok kiri masuk pintu pelari yang gelap tadi. Nanti dia timbul di sana. Di ujung sana. Oke. Nah, jadi dia nyerang balik, otomatis lawan-lawan mereka sudah kumpul satu pintu Ke sini. pintu ini. Nah, musuh atau lawan mereka itu tidak bakalan nggak bisa sembunyi lagi, karena lorong ini dibikin dengan panjang dulu, tidak ada belok kiri dan kanannya. Jadi dia udah tinggal nggak bisa tembak aja ngumpet sini. nih ya. Iya, Tinggal bisa ngumpet dia. tembak dari sini, semuanya acak-acakan udah di situ. Habis. Makanya satu lorong ini bang dibikin dengan panjang dulu, baru dalam ada cabang-cabangnya. Nah ini lorong pelariannya guys, dan sekarang dijadikan sebagai lubang ventilasi untuk kita pengunjung yang masuk sini. Yes ya, ayo, aja, let's go, yay, come on, yo. Nah, lubang-lubang ini bang itu pernah diuji gempa ya. Di sini bisa kita lihat banyak itu semennya rontok. Nah ini tanah aslinya kan, Dak? Aslinya, Oke. 2009 yang di Padang. Nah ini adalah tanah aslinya guys. Sebenarnya tanahnya seperti ini dan nggak terlalu tebal juga, dilapisin sama semen. Nah ini aslinya gua itu seperti ini tuh tanahnya. Yang merah. Wah. Ya Cah. Cah kayak gitu ya. Wah. Jadi tanah ini strukturnya tanah kapur gitu bang. Iya. Salah satu bahan baku untuk bikin semen dia kering. Malah kalau kena air dia memang keras. Iya. Nah, maka juga ya lubang Jepang itu tanahnya kuat. Di atas taman itu ada pohon. Itu peninggalan Belanda juga sebagian pohon mahoni. Sampai sekarang yang ada di atas. Masih ada yang di atas pohon besar. Nah akarnya itu udah banyak yang sampai ke bawah juga. Oh, ke bawah sini. Ke bawah sini. Itu makanya dia saling mengikat tambah kuatnya. Oke. Mengikat sama urat kayu ya. Iya. Nah, sebetulnya ada itu di pintu pelarian nampak uratnya. Apa abang mau tengok sana dulu? Boleh coba yuk kita lihat. Lihat tahu juga bahwa urat-urat kayu yang di atas tuh pembulusan banyak yang sampai ke bawah. Oke. Jadi di atas itu ada pohon mahoni. Iya mahoni. Ada pohon mahoni zaman Belanda. Nah, akarnya itu tembus ke atas tapi nggak sampai nyolok ke bawah sini, nggak nyampe nyolok ke gua. Dinding ini. Iya, dia hanya di dinding.